Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari Matematika 1, semester 5, Statistik 1. Kami berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kami dari kelompok 5, saya Desi Hairani sebagai moderator dan pemateri. Di sebelah saya ada Gita Safitri sebagai pemateri pertama dan Sam Aida Ritonga sebagai pemateri kedua. Sebelahnya ada Sherly Afrina Sinaga sebagai pemateri ketiga dan ada Nur Majidah sebagai pemateri keempat, serta pemateri terakhir akan saya bawakan sendiri selaku moderator. Nah, jadi kelompok kami akan membahas rancangan bujur sangkar Latin atau biasa disingkat dengan RBSL. Pembahasan dalam judul kami yaitu pengertian, perbedaan RAL, RAK, RBSL, kelemahan RBSL, dan keuntungan RBSL, model linier, contoh soal, serta pembahasannya. Baiklah, langsung saja, materi pertama akan dibawakan oleh Gita Safitri. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. RBSL merupakan suatu rancangan percobaan dengan dua arah pengelompokan, yaitu baris dan kolom. Pada rancangan ini, pengacakan dibatasi dengan pengelompokannya ke dalam baris dan juga kolom, sehingga setiap baris dan kolom hanya akan mendapatkan satu perlakuan. Banyaknya perlakuan sama dengan jumlah ulangan, sehingga setiap baris dan kolom akan mengandung semua perlakuan. Selanjutnya, mengapa disebut bujur sangkar Latin? Dinamakan bujur sangkar Latin karena desainnya berbentuk bujur sangkar dan perlakuannya diberikan simbol huruf-huruf kapital, misal A, B, C, dan D. Desain bersifat bahwa tiap perlakuan terdapat satu dan hanya satu kali dalam tiap baris dan satu kolom, sedangkan pengacakan dilakukan berdasarkan dua buah pembatas, yaitu baris dan kolom. Jika terdapat M buah perlakuan yang diteliti, maka rancangan berupa M kali M. Banyak kolom sama dengan banyak baris sama dengan banyak ulangan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kedua. Perbedaan rancangan acak Latin atau RAL, rancangan acak kelompok atau RAK, rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. RAL merupakan suatu percobaan homogen. Keragaman respon disebabkan pengaruh perlakuan. Sedangkan RAK suatu percobaan heterogen. Keragaman respon disebabkan pengaruh perlakuan dan kelompok. Pengaruh dari keragaman lain yang kita tidak ketahui. Di luar perlakuan yang kita coba dihilangkan dari galat percobaan dengan cara pengelompokan satu arah. Sedangkan RBSL apabila ide RAK diaplikasikan untuk menghilangkan dua sumber keragaman dengan cara pengelompokan dalam dua arah, maka rancangan tersebut disebut dengan RBSL. Keuntungan rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. 1. Mengurangi keragaman galat melalui penggunaan dua buah pengelompokan. 2. Pengaruh perlakuan dapat dilakukan untuk percobaan berskala kecil. 3. Analisis relatif mudah. 4. Baris atau kolom bisa juga digunakan untuk meningkatkan cakupan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan rancangan bujur sangkar Latin dan model linear. Selain memiliki keuntungan, rancangan bujur sangkar Latin juga memiliki kelemahan. Yang pertama, banyaknya baris, kolom, dan perlakuan harus sama, sehingga semakin banyak perlakuan, satuan percobaan yang diperlukan juga semakin banyak. Yang kedua, apabila banyak kelompok bertambah besar, galat percobaan persatuan percobaan juga cenderung meningkat. Yang ketiga,
Asumsi modelnya sangat meningkat, yaitu bahwa tidak ada interaksi antara sembarang dua atau semua kriteria, yaitu baris, kolom, dan perlakuan. Yang keempat, pengacakan yang diperlukan sedikit lebih rumit daripada pengacakan rancangan-rancangan sebelumnya. Rancangan bujur sangkar Latin memiliki model linear, yaitu YIJK sama dengan nu tambah beta I tambah kappa J tambah tau K tambah epsilon IJK, yang mana nu yaitu rataan umum, beta I yaitu pengaruh baris ke I, kappa J yaitu pengaruh kolom ke J, epsilon IJK yaitu pengaruh acak dari baris ke I, kolom ke K, dan perlakuan ke K, di mana I sama dengan 1, 2 sampai dengan R, J sama dengan 1, 2 sampai dengan R, K sama dengan 1, 2 sampai dengan R. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis. Hipotesis yang akan diuji. Yang pertama ada H0, pengaruh perlakuan tetapnya semua tau K sama dengan 0. K sama dengan 1,2, R. Pengaruh perlakuan acaknya sigma tau menuju 2 sama dengan 0. Tidak ada keragaman dalam populasi perlakuan. Hipotesis yang akan diuji yang kedua yaitu H1. Pengaruh perlakuan tetapnya tidak semua tau K sama dengan 0, K sama dengan 1,2, R. Pengaruh perlakuan acaknya sigma tau menuju 2 lebih besar sama dengan 0. Ada keragaman dalam populasi perlakuan. Lanjut, analisis ragam. Formula perhitungan analisis ragam. Berikut ada definisi dan pengerjaannya. Yang pertama, FK Y pangkat 2 per R pangkat 2, maka pengerjaannya Y pangkat 2 per R pangkat 2. Yang kedua, JKT. Sigma I kali J buka kurung YI kali J dikurang Y bar tutup kurung sama dengan sigma I kali J YI kali J pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 per R pangkat 2. Maka pengerjaannya sigma I kali J YI kali J pangkat 2 dikurang FK. Yang ketiga, JK baris. R sigma I buka kurung YI bar dikurang Y bar tutup kurung pangkat 2 sama dengan sigma I YI pangkat 2 per R dikurang Y pangkat 2 per R pangkat 2. Maka pengerjaannya sigma I YI pangkat 2 per R dikurang FK. Yang keempat, JK kolom. R sigma J buka kurung YJ bar dikurang Y bar tutup kurung pangkat 2 sama dengan sigma J YJ pangkat 2 per R dikurang Y pangkat 2 per R pangkat 2. Maka pengerjaannya sigma J YJ pangkat 2 per R dikurang FK. Yang kelima, JKP. R sigma K buka kurung YK bar dikurang Y bar tutup kurung pangkat 2 sama dengan sigma K YK pangkat 2 per R dikurang Y pangkat 2 per R pangkat 2. Maka pengerjaannya sigma K YK pangkat 2 per R dikurang FK. Yang keenam, sigma I kali J buka kurung YI kali J dikurang YI bar dikurang YJ bar dikurang YK bar tambah 2 Y bar tutup kurung pangkat 2. Maka pengerjaannya JKT dikurang JK baris dikurang JK kolom dikurang JKP. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi terakhir akan saya bawakan sendiri selaku moderator, yaitu contoh soal dan pembahasan. Setelah dilakukan percobaan untuk mengukur pertumbuhan ikan yang diberikan perlakuan dengan kadar protein berbeda, maka diperoleh data sebagai berikut. Satuan gram. Jadi di sini sudah jelas ya teman-teman, tabelnya itu memang sudah diketahui. Ada baris pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Serta di sebelah kanannya sudah ada bagian kolom untuk hasilnya. Maka langsung saja, berdasarkan dari data tersebut, tentukanlah model dan hipotesis data percobaan di atas, lakukan analisis variasi dan buatlah tabel ANOVA-nya bagaimanakah kesimpulannya. Penyelesaiannya di sini ada model linear dengan rumus Y dikali I dikali J dikali K sama dengan mu ditambah beta dikali I ditambah kappa dikali J tambah tau dikali K
tambah epsilon dikali I dikali J dikali K. Dengan hipotesis H0 sama dengan tau 1 sama dengan tau 2, titik sama dengan tau I sama dengan 0, berarti tidak ada pengaruh perlakuan terhadap pertumbuhan ikan tersebut. H1 sama dengan minimal ada 1, tau K tidak sama dengan 0, untuk J sama dengan 1, 2, sampai dengan 5, berarti minimal ada 1 perlakuan terhadap pertumbuhan ikan tersebut. Nah, setelah itu ada derajat bebas di mana DB total sama dengan total banyaknya pengamatan dikurang 1 sama dengan R pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 5 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 24. DB baris sama dengan banyak baris dikurang 1 sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4. DB kolom sama dengan banyak kolom dikurang 1 sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. DB perlakuan sama dengan banyak perlakuan dikurang 1 sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. DB galat sama dengan buka kurung R kurang 1 tutup kurung dikali buka kurung R kurang 2 tutup kurung sama dengan buka kurung 5 dikurang 1 tutup kurung dikali buka kurung 5 dikurang 2 tutup kurung sama dengan hasilnya 12. Baiklah, selanjutnya perhitungan ANOVA. Yang pertama kali kita cari faktor koreksi atau FK sama dengan Y pangkat 2 per R pangkat 2 sama dengan 279 pangkat 2 per 25 sama dengan 3113,64. Teman-teman, 279 itu dari jumlah total yang ada di soal kolom tabel ya. Sedangkan 25 itu adalah diketahui R-nya 5 pangkat 2, maka dia 25. JKT-nya sama dengan sigma I dikali J dikali Y pangkat 2 dikali J dikurang FK sama dengan 14 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2 tambah titik-titik sampai dengan 13 pangkat 2 dikurang 3113,64 sama dengan 61,36. Sedangkan untuk JKB-nya sama dengan sigma I dikali Y pangkat 2 dikali J per R dikurang FK sama dengan 57 pangkat 2 ditambah 51 pangkat 2 ditambah titik-titik sampai dengan 57 pangkat 2 per 5 dikurang 3113,64 sama dengan 7,36. Nah, setelah itu kita mencari JKK-nya. Rumus JKK adalah sigma J dikali Y pangkat 2J per R dikurang FK sama dengan 62 pangkat 2 ditambah 55 pangkat 2 ditambah titik-titik sampai dengan 57 pangkat 2 per 5 dikurang 3113,64 sama dengan 13,36. Selanjutnya JKP sama dengan sigma K dikali Y pangkat 2 dikali K per R dikurang FK sama dengan 47 pangkat 2 ditambah 60 pangkat 2 ditambah titik-titik sampai dengan 59 pangkat 2 per 5 dikurang 3113,36 sama dengan 23,76. Nah, untuk mencari JKG sama dengan JKT dikurang JKB dikurang JKK dikurang JKP sama dengan 61,36 dikurang 7,36 dikurang 13,36 dikurang 23,76 sama dengan 16,88. Sekarang kita mencari KTB-nya dengan rumus JKB per R dikurang 1 sama dengan 7,36 per 4 sama dengan 1,84. JKB-nya sudah diketahui, jadi kita tinggal memasukkan nilainya saja. Untuk KTP sama dengan JKB per R dikurang 1 sama dengan 23,76 per 4 sama dengan 5,94. Untuk KTK sama dengan JKK per R dikurang 1 sama dengan 13,36 per 4 sama dengan 3,34. Untuk KTG sama dengan
JKG per dalam kurung R dikurang 1 dikali dalam kurung R dikurang 2 sama dengan 16,88 per 12 sama dengan 1,41. Selanjutnya kita mencari F hitung baris dengan rumus KTB per KTG sama dengan 1,84 per 1,41 sama dengan 1,30. F hitung kolom rumusnya KTK per KTG sama dengan 3,34 per 1,41 sama dengan 2,37. Untuk mencari F hitung perlakuannya dengan rumus KTP per KTG sama dengan 5,94 per 1,41, maka hasilnya 4,21. Berdasarkan hasil perhitungan disusun tabel ANOVA dengan sumber keragaman. Yang pertama baris dengan derajat atau DB 4, JK 7,36, kuadrat tengah 1,84, F hitung 1,30, F tabel 5% 3,26, F tabel 1% 5,41. Yang kedua kolom atau mobil dengan derajat bebasnya 4, JK 13,36, kuadrat tengah 3,34, F hitung 2,37, F tabel 5% 3,26, F tabel 1% 5,41. Nah, dengan perlakuannya derajat bebas 4, JK 23,36, kuadrat tengah 5,94, F hitung 4,21, F tabel 5%, 3,26, F tabel 1%, 5,41. Maka galatnya yaitu derajat bebasnya 12, JK-nya 16,88, kuadrat tengahnya 1,41. Dengan total derajat bebas 24, JK 61,36. Nah, dari perhitungan tabel ANOVA ini kita dapat menyimpulkan bahwa F hitung untuk perlakuan lebih dari F tabel pada tingkat signifikansi 5%, maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan protein yang berbeda mempengaruhi pertumbuhan ikan tersebut. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh perlakuan dapat dilakukan uji perbandingan berganda dengan galat baku sama dengan syarat dalam kurung 2 KTG per R pangkat 1/2 sama dengan 2,82 per 5 pangkat 1/2 sama dengan 0,75 dengan satuan gram. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelompok kami ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan kami mohon maaf jika ada salah kata yang terdapat di dalam materi atau salah pembacaan. Kami mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.